lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana cara membuat soal ujian yang bebas dari contekan. Nah, gimana ya? Saat pandemi, mau nggak mau kita sebaiknya di rumah. Bekerja dari rumah termasuk kita sebagai guru atau dosen. Siswa atau mahasiswa kita pun juga belajar dari rumah. Nah, bagaimana jika saat ujian? Ujian sejatinya untuk mengukur kemampuan siswa. Saat pandemik, banyak variabel yang tidak bisa kita kontrol. Maunya sih close book, ternyata mereka bisa open source loh. Maunya siswa benar-benar mengerjakan sendiri, bisa chattingan loh sama teman. Ya enggak? Lantas bagaimana solusinya? Nah, setiap siswa atau mahasiswa memiliki NIM atau nomor registrasi yang berbeda-beda. Paling nggak digit akhirnya pasti beda ya kan? Nah, ini contohnya saya bikin soal untuk mata kuliah pemrograman komputer. Jadi, menguji seberapa mereka lihai dengan MATLAB mereka. Nah, ini kita buka di Word ya biar lebih jelas. Jadi, yang penting kita lakukan itu kita pakai NIM. Kalau NIM mungkin beberapa digit awal sama ya, karena menunjukkan universitas, fakultas maupun jurusan, tapi digit akhir pasti berbeda ya kan. Nah, ini jadi kita manfaatkan, misal ini N besar itu digit akhir NIM, misal 3. Nah, jadi pasti di sini mereka ngerjakannya sendiri-sendiri, karena kalau mereka mau nyari contekan, cari yang sama dong. Terus di sini. Nah, untuk perpangkatan bisa diletakkan di pangkatnya. Kalau untuk yang fungsi trigonometri sebaiknya diletakkan di pengali awal. Jangan yang pengali sudut ya, nanti terlalu bervariasi. Terus kalau butuh nyari rata-rata, kita bisa semua digit NIM itu. Terus yang kedua, kebetulan materinya bisa matriks. Ini. Jadi matriks untuk M, N, P, Q, X, dan Y itu seperti ini. Nah, ini huruf-hurufnya bisa dibuat dari NIM tadi. Lalu P plus Q, Q min P, P kali Q, Q kali P, N plus 7, kali N kali M, S kali Y kali X, kemudian ada grafik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengali yang M, kalau ini kan ketika sudut, kalau pengalinya 0, kan jadi trivial ya. Jadi sebaiknya untuk menghindari digit 0, di sini kita letakkan plus 1, gitu. Lalu jangan letakkan di sudutnya. Kalau untuk trigonometri sebaiknya di pengalinya yang depan ya. Lalu yang paling penting lagi, buat waktu yang efektif. Ini waktunya 60 menit, padahal soalnya segini banyak. Apakah cukup? Jawabannya cukup, karena ini tentang bahasa pemrograman. Jadi mereka tinggal copy paste ini ke MATLAB saja, lalu tinggal diantar-antar, selesai. Terus jangan lupa ketika kita pakai Google Classroom atau Zoom atau yang lain, jangan lupa sediakan untuk waktu upload. Nah, seperti ini. Jelas ya untuk yang soal. Kalau mau lebih detail, mungkin diberikan instruksinya ya. Ini. Lalu, bagaimana cara mengoreksinya? Kalau setiap mahasiswa atau siswa soalnya beda, itu artinya jawabannya pasti beda semua kan? Nah, bikin kunci jawabannya gimana? Masa iya kita koreksi satu-satu, terus ngitung satu-satu? Enggak lah, kita kan masih punya Excel. Kita bisa gunakan Excel dan formula di dalamnya. Jadi bisa kita input dengan NIM mahasiswa atau siswa. Nah, kayak gini. Biar lebih jelas kita cek ya Excelnya. Nah, jadi nanti saya ngoreksinya tinggal kopikan NIM-nya ke kolom-kolom
sini. Kemudian auto ini kan sudah saya kasih rumus ya, sesuai dengan soalnya tuh. Kemudian yang ini juga. Lalu ini untuk yang rata-rata. Kemudian ini untuk P ditambah Q dikurangi P dikali Q. Kalau di Excel mau bikin rumus perkalian matriks itu tinggal di blok aja, ini pakai rumusnya M-mult ya. Lalu Q kali P, kemudian N plus 7, lalu M kali N kali M, kemudian X kali Y, dan Y kali X, kemudian grafik gitu. Jadi mudah kan, tinggal copy paste kan NIM-nya mereka ke tempat yang disediakan, nanti auto jawabannya berubah. Jadi nanti tinggal kita cocokkan satu persatu jawaban mereka gitu. Oke, saya bawa ke MATLAB ya, biar lebih jelas karena ini memang bahasa pemrograman khususnya untuk MATLAB. Biar lebih cepat, tadi sudah saya bikin. Untuk yang soal pertama itu kalkulator. Soal yang 1A saya coba pakai N-nya atau digit akhir NIM-nya itu 7. Jadi kita definisikan dulu N sama dengan 7 muncul ini. Kemudian soal pertama itu 3 ditambah 5/4 dipangkatkan N. Nah ini banyak yang salah, biasanya mereka tidak meletakkan kurung di sini. Kalau nggak dikasih kurung artinya 5/4 pangkat N. Jadi yang dipangkatkan N cuma 5/4 aja, hasilnya pasti beda. Nih jawabannya kalau yang benar untuk N sama dengan 7 ya. Lalu untuk 1B itu soalnya 1B ini soalnya di sini len ya, len itu logaritma dengan basis E, bilangan natural. Nah MATLAB kenalnya untuk logaritma basis E atau len, dia tuh kenalnya kayak gini, jadi langsung log. Jangan lupa kasih kurung untuk urutannya. Jadi 1 plus N dikali, nah kemudian kurung lagi. Ketika salah meletakkan ini maka hasilnya akan beda dan salah. Ini jawabannya. Kalian bisa cek ini pakai kalkulator. Kalau jawaban kalian benar pasti di kalkulator juga sama. Untuk yang 1C tadi rata-rata pakai semua digit NIM. Lalu yang matriks, untuk yang matriks ini kan banyak ya, jadi kita definisikan dulu semuanya biar lebih mudah. Untuk P tadi ini Q, M. Nah ini M saya gunakan M-nya huruf kecil. Kenapa? Karena di soal terakhir nanti kan kita pakai M. Lalu M-nya itu M huruf besar. Karena di MATLAB itu sensitive case, jadi kecil dan besar itu dibedakan. Jadi saya pakai huruf kecil. Dan nanti yang M besarnya saya pakai di bawah untuk yang N plus 1. Begitupun untuk N. Kan tadi saya sudah definisikan untuk N besar itu digit akhir NIM ya. Jadi ini untuk matriks N saya pakai yang N kecil. Kemudian X, kemudian Y. Untuk X ini hati-hati, banyak yang tipe di sini. Jadi AA, BB, CC, DD, E, F, GG, HH, AA gitu. Banyak yang tipe di akhir kayak gitu. Lalu untuk nah ini tuh jawabannya. Kalau P plus Q tinggal diinput aja di sini, lalu enter, Q min P kali Q kali P, N plus 7, M dikali N, dan N dikali M. Nah, N dikali M, ini jawabannya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, emang sengaja dibuat soalnya seperti ini. Lalu X kali Y, Y kali X. Untuk yang grafik, itu yang grafik ini saya pakai M besar untuk simbolkan bahwa N plus 1 yaitu sama dengan 8 karena N nya sama dengan 7. Pakai line space karena tadi 0 sampai 2 pi. Lalu kita definisikan dulu
tadi kan X besarnya sudah dipakai di matriks, jadi ini pakai X kecil, Y kecil, Z kecil, jangan lupa M-nya, kemudian kita plotnya langsung ya, karena maunya plot 3D untuk ketiganya, terus dikasih label. Jadinya seperti apa? Tada, begini. Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini grafiknya, grid on. Nah, jadi apa yang kita rumuskan di sini atau yang kita codingkan itu muncul sesuai di sini. Nah, itu tandanya berarti benar. Gimana? Mudah kan? Nah, jadi kalau misal ada kesalahan atau mungkin kurang teliti atau mungkin mau coba lagi bisa, silakan. Jangan patah semangat untuk belajar. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.